akhlak@yahoo.com. Pertanyaannya Pak Ustadz, saya seorang wanita berumur 38 tahun, sudah menikah selama 4 tahun, namun analisa dokter ada kista di ovarium. Nah Ustadz, solusinya bagaimana ya? Ibu Anita, Jakarta Selatan. Iya, kalau ada kista di ovarium itu insya Allah sangat berhubungan dengan, kalau ini betul-betul insya Allah dengan kedua orang tua. Penelitian yang saya teliti itu, kalau di ovarium insya Allah berhubungan dengan sang ibu. Kalau ada sesuatu maunya kista di rahim, insya Allah berhubungan dengan ayah. Kalau ada sesuatu di saluran sel telur, itu insya Allah berhubungan dengan suami. Kalau wujudnya itu nanti di serviks, di leher rahim, itu berhubungan dengan cerewetnya si wanita. Nah, ini saya ceritakan. Kalau beliau terkena kista di ovarium, kista ini wujudnya insya Allah itu hanya cairan yang biasanya kalau cairan ini muncul berarti ada panas di daerah itu. Daerah itu ada panas sehingga secara secara ilmu tubuh ada panas pasti Allah akan mengeluarkan cairan. Nah, cairan ini yang dibaca oleh dokter menjadi kista. Nah, sebenarnya bukan kistanya ini yang bermasalah. Yang menyebabkan cairan ini keluar apa? Nah, ini sebenarnya. Jadi, kalau kistanya ini diambil bisa, tapi belum tentu itu nanti menyelesaikan masalah. Ya. Nah, insya Allah kalau menurut akhlak, ini ada berhubungan dengan ibu, berarti si Mbak tadi ada kejengkelan dengan ibunya yang tersimpan. Jadi tersimpan, jadi marahnya itu diem sama ibunya. Sehingga Allah memberikan ujian yang wujudnya musibah ini ada kista. Tapi kalau ini wujudnya masih kista, berarti kejengkelan beliau terhadap ibunya ini nggak terlalu berlebih karena masih kista. Nanti kalau kista sudah menjadi tumor, nah ini kejengkelannya sudah mulai naik. Iya, kalau tumor menjadi ganas, ini berarti dia jengkelnya benar-benar berlebih kepada orang tuanya. Jadi penyakit itu memang ada grade-nya insya Allah. Kalau kista insya Allah yang saya ketahui berarti dia memang jengkel tapi nggak begitu berlebih. Jengkel aja tapi tetap sayang sama ibunya tapi jengkel. Nah, caranya untuk menyelesaikan agar kista itu hilang sebenarnya insya Allah gampang. Beliau meminta maaf aja sama ibunya, meminta maaf ibu, kayak Mbak Alinda tadi, jika selama ini saya sering jengkel sama ibu tentang berbagai persoalan. Jika saat ini itu menjadi dosa di hadapan Allah Ta'ala, hari ini karena Allah saya meminta maaf sama ibu. Maafin saya ya Bu. Nah ini betul-betul meminta maaf tulus. Jadi enggak terus udah tahu seperti itu jawabannya begitu terus langsung bilang, Bu saya minta maaf ya atas kesalahan saya. Enggak seperti itu. Dia harus diucapin dari hatinya. Sehingga kata-kata itu betul letaknya itu nanti di daerah situ. Jadi minta maaf itu harus jelas, bukan terus maafin aku ya Bu, maafin aku ya Ma, enggak seperti itu. Itu menurut saya itu bahasanya masih bahasa kasar. Masih kasar ya? Masih kasar, walaupun minta maaf, jujur aja kalau saya boleh cerita, itu masih kasar. Seperti itu biasanya nanti sama Allah Ta'ala belum diampuni, biasanya kistanya masih. Tapi kalau dengan kata-kata yang lembut, itu insya Allah yang saya amati dari banyak sekali jamaah, kista itu kurang dari 1 minggu hilang. Yang saya amati, karena saya pernah nangani seseorang yang punya kista, besarnya 10 cm, kista, tapi besarnya 10 cm, itu juga sama, jengkel sama ibunya, persis di ovarium. Kemudian dia minta maaf sama ibunya, minta maaf benar, caranya saya kasih tahu, dia minta maaf. Seminggu kemudian dia tes di dokter yang sama, dia ngetes kista, di USG nggak ada. Masya Allah. Jadi betul-betul dia bingung di situ. Dan dokternya juga bingung. Loh kok bisa hilang langsung? Kan baru kemarin ini. Jadi ya alhamdulillah itulah kebesaran Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman yang baik dari pertanyaan.